Ya, hai teman-teman pencinta tanaman, apa kabar? Jadi video kali ini kita akan sharing tentang bagaimana merawat anggrek dendrobium dari botolan ya sampai dia besar gitu ya. Karena banyak sekali ibu-ibu yang masih gagal dalam membesarkan anggrek dendrobium terutama yang dari botolan ya. So, bagaimana caranya? Terus saksikan videonya sampai habis ya. Ya, ini adalah faktor yang cukup penting menurut saya yang akan membuat anggrek kalian itu hidup, terutama yang dari botolan ya. Ketika kalian beli online dan kondisinya sudah berantakan, itu segera dikeluarkan dari botol dan ditanam ya teman-teman. Jadi jangan ditunda lagi. Kenapa? Kalau ditunda takutnya kontaminasi, busuk dan berjamur ya, seperti itu. Jadi itu salah satu faktor yang membuat anakan anggrek itu biasanya tidak awet. Nah, yang ada di depan saya ini adalah anggrek dendrobium discolor ya teman-teman. Ini adalah discolor parapink. Nah, ini juga penting. Jadi usahakan ketika kalian beli itu anggreknya atau anakannya itu sudah sundul botol. Tanya ke penjualnya, ini udah sundul botol belum om? Kalau udah sundul maka frekuensi kehidupannya itu lebih besar gitu ya guys ya. Ini indukannya. Jadi tadi itu discolor parpink, jadi warna bunganya pink kayak gini dan dia discolor. Kita akan langsung tanam saja ya. Ya teman-teman, langsung saja. Faktor yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah media tanam. Nah, bagaimana caranya ketika kalian beli anggrek botolan gitu online nih ya. Jadi sebelum anggreknya itu sampai ke rumah kalian, persiapkan dulu media tanamnya, kemudian wadahnya apa. Jangan sampai anggrek botolannya udah nyampe nih, udah berantakan, belum ada media tanamnya, belum ada wadahnya mau apa gitu ya. Nanti dia tambah lama gitu, dan itu juga bahaya. Nah, wadahnya kalian bisa pakai sopot kayak gini, belinya murah tuh sopot. Tapi kalau misalkan nggak ada, kalian bisa manfaatkan saja barang-barang plastik kayak gini, kayak gelas aqua, kemudian wadah agar-agar itu tuh yang putih-putih. Dan jangan lupa dikasih lubang bawahnya ya, yang banyak lubangnya biar erasinya lancar kayak gitu. Tapi saran saya sih beli sopot yang kayak gini nih, murah juga sih, nggak terlalu mahal. Tapi kalau memang nggak ada ya udah pakai aqua tadi aja. Nah, untuk ini sebelum diproses kalian bisa rendam dulu pakai fungisida. Tapi kalau nggak ada, pastikan saja prosesnya itu bersih. Tapi saya sarankan pakai fungisida ya teman-teman ya. Oke, lanjut saja. Tinggal kayak gini cara nanamnya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Gini, terus ini akarnya lalu langsung dimasukkan. Atau kalian juga bisa pakai cara kalian, misalkan di dalam sini langsung gitu juga nggak apa-apa. Media tanam udah masuk, baru ini dimasukkan, nggak apa-apa. Atau dengan cara saya tadi, jadi senyamannya kalian aja. Oke. Setelah ini perhatikan media tanamnya jangan kalian padatkan ya teman-teman ya. Jadi tetap harus banyak rongganya kayak gini, jangan dipadatkan kayak kalian nanam buah mangga atau apa gitulah ya. Karena semakin banyak rongga, semakin banyak tempat udara, semakin bagus. Nah kayak gini. Jadi jadinya nanti kayak gini. Tuh. Nah setelah kayak gini, tinggal kalian letakkan di tempat yang sesuai dengan kebutuhan cahaya si anggrek seedling. Ini juga penting nih, cahaya. Jadi kebanyakan ibu-ibu itu meletakkannya di tempat yang terlalu gelap, terlalu teduh, tanpa sinar sama sekali. Padahal meskipun anggrek ini kecil-kecil kayak gini itu tetap butuh sinar guys. Jadi kalian bisa kasih dia sinar pagi atau sore. Jadi jangan sama sekali di tempat yang gelap, di bawah-bawah rak kayak gitu. Udah tempatnya gelap, di bawah rak, media tanamnya kering lagi. Nah itu tuh salah satu faktor yang biasanya menyebabkan anakan anggrek kalian atau seedling kayak gini tuh cepat is dead guys. Nah yang bagus itu gimana bang? Kalau menurut pengalaman saya adalah cahaya yang pas itu yang terang, terus bisa terkena matahari pagi atau sore jam 7 sampai jam 8 lewat dikit kena, itu udah cukup untuk anggrek kayak gini. Dan pastikan media tanamnya itu selalu moist ya teman-teman. Kenapa? Karena anggrek itu kalau sering kering gitu, sering kering kan akarnya masih sedikit tuh, dia cepet dehidrasi, cepet layu, cepet letoy gitu kalau anggrek kayak gini. Tapi kalau misalkan kayak kalian jaga dia selalu lembabnya moist aja gitu ya, itu bakalan cepat pertumbuhan akarnya guys. Jadi dia akan seger. Tapi kalau misalkan sering kering nih kayak gini itu biasanya busuk guys ya. Jadi pastikan selalu lembab, cahayanya cukup, tadi cahaya pagi atau cahaya terang gitu ya, atau cahaya sore tuh. Dan jaga media tanamnya selalu moist kayak gini, itu dijamin dia pertumbuhannya cepet ya. Nah untuk nyiramnya gimana bang? Nah nyiramnya kalian bisa pakai ini, pakai semprotan yang
kayak debu-debu aja gitu loh. Jadi di filter ujungnya itu biar yang keluar tuh air-air yang kecil-kecil aja, yang kecil banget kayak embun gitu. Nah, jadi tinggal disiram. Nah, disarankan untuk tidak diletakkan di tempat yang terkena hujan secara langsung dulu ya guys ya. Tapi kalau misalkan udah nggak ada lagi bang tempat cuman adanya yang terkena hujan secara langsung, ya udah taruh aja. Nanti kita lihat siapa yang akan bertahan ya. Nah, setelah ini tempatnya. Jadi kalian letakkan di tempat-tempat yang agak tinggi kayak gini guys. Jangan di bawah-bawah. Kenapa? Karena kalau tempatnya tinggi itu biasanya anginnya bagus kan, udaranya bagus, erasinya lancar juga. Kalau misalkan diletakkan di bawah-bawah, udah lembab lagi, terus media tanamnya kering. Karena kan kita biasanya kan dengar kalau gosip kalau misalkan media tanam kering tuh aman. Tapi kalau untuk seedling enggak, dia lebih suka yang agak moist gitu dan konstan. Nah, nanti kalau misalkan udah 2 bulanan, itu seedling tadi itu jadi kayak gini. Jadi udah ada anaknya dia, tuh udah beranak, batangnya juga tambah besar kayak gini. Nah, kalau saya biasanya saya pindah guys. Jadi kalau udah kayak gini tuh saya tingkatkan lagi cahayanya, saya pindah. Bisa nanti saya ikat di kayu atau tapi biasanya saya ikat di kayu sih. Jarang saya jarang tetap di dalam support kayak gini. Tapi kalau misalkan kalian mau tetap di dalam support nggak apa-apa, tapi biasanya saya pindah di kayu biar akarnya itu lebih cepat jalan dan lebih cepat gede juga. Contoh ini nih, jadi saya ikat tuh, saya tambahin media tanamnya. Tadi kan media tanamnya cuma akar kadaka, kalau ini saya tambahin sabut kelapa biar tidak cepat kering ya media tanamnya. Nah, jadi tinggal kalian pindahkan lagi ke kayu kayak gini. Kalau misalkan udah beranak kayak tadi ya, jadi itu kira-kira umur 3 bulan tadi kayak tadi, terus ini dipindah. Nah, ini udah di sini tuh kira-kira 2 bulanan. Tuh, udah gemuk-gemuk. Kalau misalkan kalian lihat ini kok pendek-pendek tapi daunnya gede bang, karena ini tuh mataharinya udah banyak guys. Kisaran kena matahari itu 70%. Jadi tanamannya memang kalau mataharinya banyak itu biasanya karakternya daunnya tebal dan gede, tapi batangnya itu nggak terlalu tinggi. Kenapa? Karena dia udah dapat sinar matahari cukup. Nah, yang tinggi-tinggi itu biasanya yang kurang matahari gitu. Tapi kalau misalkan cahaya udah cukup kayak gini ini, nah kondisinya kayak gini kalian bisa pindahin. Tapi kalau misalkan mau disopot, tetap sopot ya nggak apa-apa. Jadi selera masing-masing aja. Kalau saya biasanya saya pindahin ke tempel-tempel di kayu kayak gini. Tuh. Nah, ini baru dipindah ini juga ya. Nah, karakter daunnya tebal kayak gini. Ini baru dipindah. Ini kayaknya yang baru juga 3 bulanan kayaknya. Nah, ini juga udah berapa bulan di sini juga dari seedling pindah udah segitu gedenya. Sebenarnya cepet karena kan kalau dendrobium itu kurang lebih 2 tahun aja ya bisa berbunga. Jadi 2 tahun itu nggak berasa. Ini juga dari seedling udah segede ini tuh. Jadi nanti kalau misalkan udah gini baru nanti karakter dari tanamannya itu kelihatan. Mau batangnya hitam misalkan, daunnya kayak gimana. Nah, ini juga udah dipindah, udah tempel juga tuh. Udah segede-gede apa. Ini semuanya dari botolan ya teman-teman ya. Oke. Terus kita lihat lagi perkembangannya. Ini juga dari botolan semua. Tuh. Karakternya udah mulai keluar. Ini umurnya kira-kira berapa ya? Lupa, tapi udah lebih dari setahun. Tuh. Ini semua dari botolan. Jadi kalau misalkan kalian mau punya anggrek yang banyak tapi murah tuh botolan guys. Dan sebenarnya nggak sulit ya, nggak terlalu sulit seperti yang kalian bayangkan. Yang penting kalian paham aja. Yang pertama tuh tadi tuh cahaya itu penting sekali pokoknya. Jangan sampai benar-benar gelap terus kalian takut nyiram karena takut busuk. Padahal itu tadi seedling itu untuk kelembapan yang konstan itu menurut saya untuk seedling ya lebih cepat tumbuhnya. Tapi beda lagi kalau misalkan untuk dendro yang sudah dewasa. Kalau lembab konstan malah busuk dia. Tapi kalau seedling kadang lembab yang konstan itu ngebuat dia cepat tumbuhnya guys. Lembab ya, tapi jangan becek ya. Jangan sampai nanti kalau kalian bilang kayak gini terus kalian rendam lah dia, busuk tuh. Itu ada yang kalau misalkan kalian lihat daun-daunnya agak bolong itu dimakan ulat ya. Ini nih dari botolan. Ini Dendrobium harmoni kayaknya. Silangan antara Lasianthera dengan apa gitu lupa. Ini
Tuh, semuanya dari botol. Sudah subur gini lah. Ya, perawatannya untuk pupuknya kalian bisa pakai pupuk aja, apa aja. Pupuk pertumbuhan ya. Mau pakai NPK, Kepiota, dan lain-lain itulah bisa kalian pakai. Oh ya, untuk pupuknya juga saya pakai apa sih namanya? Aduh lupa namanya. Nah, ini juga udah segede ini dari seedling. Perawatannya ya cuman itu guys. Nah, untuk ini juga guys, anakan ini kalau misalkan mau cepat gedenya itu jangan keseringan dipindah-pindah ya. Semakin kalian pindah-pindah terus, dia semakin lama tumbuhnya. Jadi kalau misalkan udah dipindah sekali, diikat di situ, pastikan dia di situ terus. Jadi jangan sampai kalian pindah lagi. Nah, ini juga dari botolan. Ini juga dari botolan udah segede ini. Ini udah pra-remaja kayaknya. Udah mau dewasa tuh. Ini Dendrobium alisnoda. Mantap, keren. Ini juga Dendrobium odoardi, tapi ini ditempel tanamnya. Kalau odoardi ini belinya dari seedling ya, bukan dari botolan. Nah, ini discolor, ini dari botolan. Nah, nanti kalau dewasa tuh bentukannya kayak gini nih guys. Tuh, tambah tinggi dia. Perkembangannya pokoknya gitulah. Nah, ini juga nih ditempel kayak gini. Tuh, ini juga dari seedling. Tuh, jadi banyak kan. Cukup ditempel-tempel gini aja guys sebenarnya. Anggrek itu nggak perlu kayak ribet-ribet kali. Tempel, media tanamnya ada. Sedikit juga nggak apa-apa, yang penting akarnya itu pastikan dia tidak busuk aja. Caranya apa ya? Media tanam yang poros. Ini juga nih yang ditempel kemarin. Ya, lanjut lagi, ini juga dari seedling tuh. Udah ditempel di sini, udah tumbuh sedemikian rupa. Nah, nanti kalau misalkan udah dewasa, bentukannya tuh kayak gini guys. Tuh, udah tinggi dia. Nah, ini yang dewasa. Jadi dari seedling ke dewasa ini kira-kira butuh waktu 2 tahun atau 2 tahun lebih ya. Pokoknya 2 tahunan udah gede lah dia. Tuh. Mantap, ini yang dari paling kecil dah. Ini yang selanjutnya gede sini, dan jadilah dia yang terakhir ini. Mantap ya. Gimana? Jadi silakan kalian kalau misalkan mau menanam anggrek, itu yang dari botolan tuh sangat saya sarankan. Kenapa? Karena murah dan sekaligus kita belajar juga karakteristik anggrek itu dari kecil sampai dewasa ya guys ya. Oke. Nah, selain anggrek dendrobium, yang saya sarankan juga untuk botolannya anggrek bulan, karena dua ini tuh cepat ya. Kalau misalkan dibandingkan dengan Cattleya yang hampir 5-6 tahun, kalau misalkan anggrek bulan dengan dendrobium cuma kisaran 2 tahun saja. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton sampai di sini. Jangan lupa videonya like, sharing, dan komen. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye, happy gardening.